Shalom anak-anak, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini pasti kabarnya baik semuanya. Oke, sebelum kita belajar, kita akan menyembah dan memuji Tuhan. Tapi kita berdoa dulu ya. Buka tangannya, tutup matanya, ikutin Miss ya. Tapi Miss Magda aja yang berdoa. Tutup matanya. Yuk sama-sama ya, tutup matanya. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini sebab Tuhan Yesus sangat baik buat kami. Tuhan, kami mau memuji, menyembah Tuhan supaya pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sama-sama puji Tuhan ya. Kita mau katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cintakan. Semuanya sama-sama. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cintakan. Semuanya sama-sama. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Semuanya sama-sama katakan aku. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Bapa-Ku cinta. Bapa-Ku cintakan. Bapa-Ku cinta. Bapa-Ku cerita tentang kebaikan Tuhan. Mari Tuhan berkati kami.
terkait hafalannya hari ini, anak-anak jangan lupa ya. Mazmur 133 ayat 1. Shalom anak-anak. Hari ini belajar dengan Miss. Pasti belum ada yang kenal kan dengan Miss. Perkenalkan, nama Miss Meli. Jadi anak-anak boleh panggil Miss dengan nama Miss Meli. Sudah pada kenal ya? Oke anak-anak, hari ini dengar cerita dari Miss ya. Kita akan belajar tentang hidup rukun. Hidup rukun, bagaimana caranya kita bisa hidup rukun? Nah, kita belajar dari kehidupan Bapak Abraham dan Lot. Kenapa Abraham bisa sampai ke tanah Kanaan? Karena Tuhan memerintahkan Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim ke tanah Kanaan untuk diberkati oleh Tuhan. Abraham sangat taat kepada suara Tuhan. Ketika itu dia mendengarkannya, suara dari Tuhan, Abraham, kamu harus keluar dari tanah Ur Kasdim menuju tanah Kanaan. Langsung Abraham bertindak keluar. Dia mengikuti suara Tuhan. Dan siapa saja yang pergi bersama-sama dengan Abraham ke tanah Kanaan? Yaitu ada istrinya dan juga ada keponakannya yang bernama Lot. Ayo, siapa ya istri daripada Abraham? Sarah. Iya, Sarah istri Abraham pergi ikut bersama Abraham dengan Lot. Ketika mereka sampai di tanah Kanaan, Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati Abraham karena ketaatannya. Dan Tuhan menambahkan sapi, kambing, dan domba-dombanya semakin bertambah banyak. Nah, ternak-ternaknya dijaga oleh gembala. Gembala-gembala ini memberi makan sapi, kambing, dan dombanya setiap hari. Jadi, kambing, domba, sapi, Abraham dan Lot itu sama-sama. Tapi yang terjadi apa? Ada yang bisa nebak? Anak-anak ada yang bisa nebak apa yang terjadi? Terjadilah pertengkaran. Karena domba-dombanya saling seruduk menyeruduk dan gembala-gembalanya juga ribut karena rebutan. Kambing-kambingnya makan rumput yang sama di lahan yang sama. Ketika keributan ini didengar oleh Lot dan didengar Abraham akhirnya memiliki ide yang sangat bagus. Idenya apa adik-adik? Dia mengajak Lot untuk berdiskusi, berbicara yang baik. Dia dengan bertanya, Abraham berkata, Lot, kamu sudah tahu bahwa ada permasalahan antara gembala-gembala kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berpisah. Kamu bisa memilih pergi ke kanan atau pergi ke kiri. Dan di situ Lot mulai berpikir. Dia mulai melayangkan pandangannya ke kanan dan dia melayangkan pandangannya ke kiri. Ternyata pandangannya ke kiri. Ini dia ke kiri anak-anak. Pandangannya ke kanan. Ternyata lahan di kanan sangat bagus, lebih hijau, lebih banyak buah-buahnya. Airnya juga ada sungainya. Kalau yang di sebelah kiri itu tanahnya agak tandus, tahu nggak tandus? Jarang rumput-rumput, pohon-pohonnya sedikit. Jadi Lot memutuskan untuk, baik Om Abraham, saya akan memilih ke kanan. Abraham pun melihat ke kanan dan melihat ke kiri. Baiklah Lot, kamu boleh pergi ke kanan dan saya akan ke kiri bersama dengan ternak-ternak saya. Nah, coba
Miss mau tanya, dalam keseharian anak-anak, apa yang anak lakukan? Merampasnya kembali, memukulnya, atau mengajaknya bermain bersama? Ayo, Miss punya dua pilihan. Yang pertama, ketika teman anak-anak bermain, merampas mainan anak-anak, dan anak-anak memarahinya. Oh enggak, ini mainan aku. Ini enggak boleh dimainin siapapun, hanya aku. Kamu pergi saja. Terus datang teman yang satu lagi menangis karena kitanya sudah kasar. Pilihan yang kedua, baik teman, mari kita main bersama ya. Kita dorongnya bersama, mainnya bersama. Ayo, anak-anak pilih yang mana? Yang satu atau yang dua? Miss harap kita semua pilih yang dua. Seperti Abraham tadi, berdiskusi dengan baik, memutuskan yang baik, maka mendapatkan yang baik. Karena kalau kita hidup rukun, kita akan punya banyak teman. Tahu nggak adik-adik, dari cerita Abraham tadi, ketika dia memilih untuk mengalah, ternyata tanah yang tadinya nggak banyak rumput, Tuhan berkati loh. Jadi lebih bagus lagi, lebih indah lagi dibanding yang kanan. Karena dia mau rukun. Adik-adik tadi punya satu mainan. Karena rukun dan mau berbagi dengan teman-temannya, Tuhan pasti berkati melalui papa dan mama. Akan ditambahkan lagi mainan yang baru. Ayo, siapa yang suka dengan mainan baru? Ayo, siapa? Pasti kita semua senang. Nah, karena itu kesimpulan dari cerita Miss hari ini, hiduplah dengan rukun. Karena hidup rukun mendatangkan berkat dari Tuhan. Oke? Oke, karena semua anak-anak sudah mengerti, kita tutup dengan doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah belajar hidup rukun. Mampukan kami Tuhan, aku dan teman-temanku untuk saling menjaga hubungan kami rukun. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai anak-anak, apa kabar? Salam sehat dan luar biasa. Hari ini kita belajar tentang binatang dan makanannya. Nah, apa aja binatang dan makanannya? Contohnya misalnya binatang yang makan makanannya daging. Apa aja itu? Ada singa, ada harimau, ada buaya, dan lain-lain. Nah, yang makanannya rumput apa aja? Contohnya ada sapi, ada kerbau, ada kambing, ada kuda, dan lain-lain. Ya, sekarang yang makanannya biji-bijian apa aja? Contohnya burung, ayam, itu binatang dan makanannya. Nah, sekarang kita mau masuk ke belajar hari ini. Tentang apa? Yuk sama-sama. Kita akan belajar dari buku. Nah, buka halaman 50. Ini tentang binatang dan tempat tinggalnya atau hidupnya di mana. Nah, ini kita akan belajar bersama-sama untuk menarik garis sesuai dengan tempat tinggalnya. Dari bukuku, buka halaman 50. Ini ada binatang sapi, hidupnya atau tinggalnya di kandang. Kemudian ikan di laut. Lalu burung di atas pohon dan di dalam sangkar. Cacing di dalam tanah. Begitu cara mengerjakannya. Kita mau menempel apa?
Oh, dengan apa ya? Dengan biji-bijian. Siapa yang mau mencoba? Yuk, sama-sama. Siapkan gambar kupu-kupu, kemudian lem. Kali ini menempel pakai kulit kuaci. Sayap kupu-kupu diberi lem. Semuanya diberi lem. Setelah semua penuh diberi lem sayapnya, lalu ditempel sayapnya dengan kulit kuaci.
Setelah menempelnya penuh, kupu-kupu bisa diberi hiasan yang lain atau variasi yang lain. Ini hasilnya. Anak-anak, itulah belajar kita hari ini tentang binatang dan makanannya juga tempat hidupnya. Kita sudah imlah, kita sudah menempel gambar kupu-kupu. Sekarang Miss mau kasih tahu supaya anak-anak tetap terus melatih belajar di rumah. Miss mau kasih PR dari buku membaca dari halaman 21. Anak-anak belajar membaca diulang-ulang supaya semakin pintar. Oke? Itulah belajar hari ini anak-anak. Sekarang tiba waktunya kita mau pulang. Sebelum pulang kita mau berdoa dulu. Oke, everybody fold your hands and close your eyes. And in prayer. Dear Jesus, we thank you for today. It's time is over for us to go home. Lead us, Lord, in the way. Bless teachers and friends. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Oke anak-anak, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Bye, Miss. Bye, friends. God bless you, Miss. God bless you, friend. God bless you.